Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 pada video kali ini akan membahas mengenai kehalalan kosmetik. Nah, apa sih itu kosmetik? Lalu, bagaimana ya kehalalan kosmetik? Dan bagaimana potensi bahan-bahan untuk kosmetika di Indonesia? Mari kita simak videonya. Selamat menonton! Jadi, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, baik itu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Berdasarkan sumbernya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk kosmetik berasal dari alam, yakni dari tumbuhan, dari hewan, dari mikroba, dan juga berasal dari sintetik kimia. Kehalalan bahan tersebut bervariasi, ada yang haram atau najis, ada juga yang halal atau suci, dan ada juga yang meragukan atau syubhat, di mana status kehalalannya akan ditentukan oleh para ulama. Pada umumnya, kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari tumbuhan adalah halal, seperti minyak tumbuhan, kecuali dalam proses pembuatannya itu ada penggunaan penambahan bahan tambahan atau zat penolong yang diragukan kehalalannya, seperti minyak tumbuhan yang berasal dari pelarut pengekstrak yang tidak halal, seperti gliserol yang berasal dari hasil hidrolisis minyak tumbuhan dengan enzim lipase yang berasal dari pankreas babi. Yang pertama yaitu kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari hewan haram, jelas haram, dan dari hewan halal yang disembelih secara syariat Islam. Dan yang kedua adalah kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari sintetik kimia. Nah, jelas halal apabila tidak ada bahan tambahan yang diragukan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah kehalalan bahan kosmetik yang berasal dari manusia, yaitu keratin atau rambut manusia yang dibuat untuk pewarna rambut. Berikut salah satu contoh produk yang digunakan di kehidupan sehari-hari dan di dalamnya terkandung bahan yang kritis kehalalannya. Nah, ini contoh pewarna rambut di mana terdapat bahan-bahan yang diragukan kehalalannya atau biasa disebut dengan syubhat. Yang pertama ada sodium lauril sulfat. Sodium lauril sulfat ini merupakan surfaktan anionik yang dibuat dengan cara dicampurkan senyawa sintetik kimia dengan asam laurat yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Yang kedua, lanolin. Lanolin adalah zat berminyak yang berasal dari isolasi dari bulu domba yang dicukur atau dari bulu domba yang disembelih tanpa dengan syariat Islam. Nah, menurut LPPO MUI, lanolin dari bangkai bulu domba itu hukumnya najis. Yang ketiga adalah ada alkohol. Alkohol ini merupakan senyawa organik dari fungsi hidroksil yang dimana hukumnya haram jika terbuat atau berasal dari industri kamar. Yang keempat ada hidroliset keratin. Hidroliset keratin ini merupakan senyawa organik yang tergolong protein, di mana dibuat dengan cara menghidrolisis keratin dari rambut manusia dengan bantuan enzim. Enzimnya berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Yang terakhir adalah parfum. Parfum dibuat dengan cara melarutkan bibit parfum dengan alkohol. Alkohol tadi telah dijelaskan bahwa ia haram hukumnya jika berasal dari industri hambar. Untuk komposisi pasta gigi ada beberapa bahan, seperti sorbitol, NaCl, sodium sakarin, sodium alginat, sodium poliakrilat, sodium lauryl sulfat, titanium oksida, air, metil paraben, propilen glikol, xilitol, santan gam, dan juga perasa. Nah, dari beberapa bahan ini terdapat bahan yang syubhat atau masih diragukan kehalalannya, yaitu santan gam dan juga sodium lauryl sulfat. Santan gam adalah gam atau gom yang diproduksi dengan teknik fermentasi kultur murni dari karbohidrat dengan menggunakan mikroba Xanthomonas campertis. Nah, santan gam ini berfungsi sebagai thickeners atau pengental, emulgator, dan juga penstabil. Adapun sodium lauryl sulfat adalah surfaktan anion sintetik yang terbuat dari campuran senyawa sintetik kimia dengan asam laurat yang berasal dari lemak atau minyak
tumbuhan maupun hewan. Nah, di antara bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kosmetik tadi, ada yang berpotensi untuk dapat diproduksi di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan produksi kosmetik halal di dalam negeri atau untuk diekspor. Di antaranya adalah asam lemak, garam asam lemak dan turunannya, gliserol, dan juga gelatin dari tulang ikan. Asam lemak, garam asam lemak, dan turunan dari crude palm oil. Perlu diketahui bahwa crude palm oil merupakan minyak tumbuhan yang berasal dari biji dan tandan kelapa sawit. Nah, ekspor CPO dari tahun ke tahun ini terus meningkat, di mana pada tahun 2019 produksi CPO di Indonesia sendiri sebanyak kurang lebih 349 miliar ton, yang dimana 27 miliar tonnya itu diekspor, yang kemudian sisanya diolah lebih lanjut di dalam negeri menjadi produk oleochemical yang produktif untuk dikembangkan menjadi bisnis di Indonesia. Nah, di antara produk oleochemical yang dipakai untuk membuat produk kosmetik antara lain seperti asam lemak dan turunannya, kemudian gliserol. Selanjutnya itu gliserol dari crude palm oil. Gliserol merupakan hasil sampingan dari oleopangan atau oleokimia, di mana teknologi untuk menghasilkan oleopangan berupa asam lemak dan gliserol bisa dengan hidrolisis minyak atau lemak dengan menggunakan asam dan enzim. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Surabaya tahun 2012, produksi CPO dalam negeri itu terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2021 itu mencapai sekitar 111 miliar ton lebih. Kemudian meningkat pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 987 miliar ton lebih, di mana menurut Direktorat Jenderal Industri Argo dan Kimia tahun 2014, Indonesia mampu memproduksi gliserol itu sebanyak 4.440 ton per tahun. Selanjutnya itu gelatin dari tulang ikan. Gelatin tergolong senyawa protein, di mana gelatin ini dapat larut dalam air panas. Gelatin yang beredar di pasaran biasanya berasal dari tulang sapi, kulit sapi, dan kulit babi. Berdasarkan data jumlah pemotongan ternak tahun 2014 sampai 2018 di Indonesia, pembangunan pabrik gelatin halal di Indonesia sangat dimungkinkan. Namun, hingga akhir tahun 2017, hanya ada satu perusahaan gelatin di Indonesia, yaitu PT Matahari Raya Kimia Tama di Tangerang, yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. Berdasarkan data tersebut, bahan baku untuk pembuatan gelatin yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam berasal dari hewan sapi, baik itu dari kulit dan atau tulangnya, dan dari kambing dari tulangnya. Namun, selain dari sapi dan kambing, sebenarnya kulit atau tulang ikan, baik dari ikan air laut ataupun ikan air tawar, bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan gelatin. Nah, dengan perkataan lain, Indonesia sebenarnya sangat berpeluang menjadi eksportir gelatin berbahan baku kulit atau tulang ikan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2019, Indonesia mengimpor hampir 6 juta kilogram gelatin setiap tahunnya dengan nilai sekitar 450 miliar dolar tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Nah, Indonesia yang didominasi oleh penduduk muslim tentunya memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk halal termasuk gelatin, yaitu sebagian besar digunakan untuk bahan baku produk konsumsi dan kosmetik juga tentunya. Namun dari sisi pasokan hanya ada 2 perusahaan yang memproduksi gelatin lokal di Indonesia dan tidak jelas apakah halal atau non halal. Hal ini karena sifat halal mungkin tidak hanya berasal dari bahan yang digunakan, tetapi juga berasal dari semua proses produksi dan siklus lainnya. Saat ini agar-agar yang didistribusikan di seluruh Indonesia diimpor dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara Islam seperti Cina, Amerika, Eropa, dan India. Kenyataannya,
banyak produk berbasis gel yang didistribusikan di seluruh dunia, sebagian besar dibuat dari bahan baku babi dan mamalia lainnya seperti sapi. Hal ini menyebabkan ketakutan akan penyakit yang muncul dari penggunaan bahan-bahan tersebut. Karenanya ada kesempatan untuk mencari sumber lain sebagai bahan baku yang lebih sehat, halal, dan bebas dari resiko penyakit saat ini. Dan pada saat ini ada penelitian menunjukkan bahwa kulit ikan dan sisa ikan lainnya dapat digunakan untuk menghasilkan gelatin, dan juga ikan diyakini bebas dari resiko penyakit. Nah, itulah penjelasan kami dari kelompok 1 mengenai kehalalan kosmetik. Gimana teman-teman? Videonya menarik bukan? Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like dan komen. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.